Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester Al-Islam Kemuhammadiyahan yang berisi rangkuman materi dari materi pertama hingga materi ke-6 yang disusun oleh Adem Putro Kuncoro, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Isi materi yang dirangkum yaitu 1. Gerakan pembaharuan dalam Islam. 2. Latar belakang dan tujuan Muhammadiyah. 3. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. 4. Muqaddimah Anggaran Dasar dan AD/ART Muhammadiyah. 5. Kepribadian Muhammadiyah. 6. Keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Gerakan pembaharuan dalam Islam. Agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaannya ke Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat biasa bisa menerimanya dengan hangat. Selain perdagangan, ada saluran lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Saluran tersebut diantaranya adalah saluran perkawinan, pendidikan, dan seni budaya. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-18. Kerajaan tersebut dapat dibagi berdasarkan lokasi pusat pemerintahan mereka, yaitu di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Dan dalam perkembangan Islam di Indonesia, organisasi Muhammadiyah turut berperan dalam gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan Islam disebut tajdid dan pelakunya disebut mujaddid. Kata tajdid sendiri artinya mengembalikan sesuatu kepada kondisi yang seharusnya. Dan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid terus mendorong tumbuhnya gerakan pemurnian ajaran Islam dalam masalah yang baku atau al-sawabit dan pengembangan pemikiran dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang menitik beratkan aktivitasnya pada dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah bertanggung jawab atas berkembangnya syiar Islam di Indonesia dalam bentuk pertama, makin dipahami dan diamalkannya ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Kehidupan umat yang makin bermutu, yaitu umat yang cerdas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Latar belakang dan tujuan Muhammadiyah. Sebelum mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sering terlibat dialog dengan sahabat-sahabatnya berkaitan dengan kondisi umat Islam dan solusinya. Tujuan utama didirikannya Muhammadiyah adalah pertama, untuk menegakkan kembali peranan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama agama Islam. 2. Membimbing umat untuk keluar dari permasalahan keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. 3. Membimbing moral dan norma agar menjadi manusia yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. 4. Mengamalkan ajaran-ajaran agama berdasarkan sumber aslinya, yaitu Al-Quran. 5. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam demi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1869 di Kampung Kauman, Yogyakarta, dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923.
Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar, seorang ulama yang menjabat sebagai khatib di Masjid Agung Yogyakarta. Sedangkan ibunya bernama Siti Aminah, seorang penghulu besar di Kasultanan Yogyakarta. Nama Kiai Haji Ahmad Dahlan semasa kecil adalah Muhammad Darwis dan mendapatkan nama kehormatan Raden Ngabehi Ngabdul Darwis dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 karena ayahnya memiliki kedudukan yang tinggi di Kesultanan Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, termasuk salah satunya untuk mempelajari tata organisasi. Ia kemudian bergabung dengan perkumpulan Budi Utomo dan menjadi salah seorang pengurus di dalamnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan diperkenalkan dengan organisasi ini oleh Mas Joyo Sumarto, yang juga seorang anggota dan teman dekat Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ia mempunyai beberapa kerabat di Kauman dan sering berkunjung ke sana. Setelah mendapatkan beberapa informasi dari Joyo Sumarto, berkawan dengan beberapa anggota Budi Utomo, dan menghadiri pertemuan-pertemuannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa bahwa organisasi ini adalah organisasi yang bisa sepenuh hati ia dukung. Dari situlah ia banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman, sekaligus mempunyai kesempatan untuk berdakwah mengenai agama Islam dan akhlak mulia di perkumpulan tersebut. Muqaddimah Anggaran Dasar dan ADART Muhammadiyah. Pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah, oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah, yang disusun dengan majelis-majelis atau bagian-bagiannya, mengikuti perkembangan zaman serta berdasarkan syura yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau muktamar. Anggaran Muhammadiyah memuat nama organisasi, nama pendiri, tempat kedudukan, identitas dan asas, lambang organisasi, maksud dan tujuan, usaha, keanggotaan, pimpinan, unsur pembantu pimpinan, organisasi otonom, permusyawaratan, rapat, kekayaan dan keuangan, serta laporan. Kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki 10 sifat kepribadian. 10 sifat kepribadian Muhammadiyah itu menjadi sifat kebangsaan Muhammadiyah, sebagaimana moderasi itu diperlukan. Berikut adalah 10 sifat Muhammadiyah dalam kepribadian. Pertama, kepribadian Muhammadiyah itu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Keenam, mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar dan menjadi contoh teladan yang baik. 7. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan masuk Islam dan pembangunan sesuai ajaran Islam, serta membawa perdamaian. Kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam berusaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam, serta membela kepentingannya. 9. Membantu pemerintah, serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. 1.
Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini. 2. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan kepada Nabi penutup kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup baik material, spiritual, dunia, dan ukhrawi. 3. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan A. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. B. Sunnah. Penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. 4. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, tegaknya nilai-nilai akhlak mulia, berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah juga bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyah dengan berdasarkan ajaran agama. 5. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa untuk berusaha bersama-sama menjadikan Indonesia menjadi suatu negara yang adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau baldatun thayyibatun warobun ghafur. Sekian rangkuman video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.